Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didi Wahyudi di Dewa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 soal latihan UTBK SNBT tahun 2023. Namun sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini untuk klik tombol subscribe. Oke, langsung saja ke video pembahasannya. Di sini nomor 1 adalah bentuk pecahan dari 0,212121 dan seterusnya adalah caranya cukup mudah ya di sini ya. Karena ini dia berulang. Caranya seperti ini. Kita misalkan X adalah 0,212121 dan seterusnya. Karena di sini dia berulang setiap 2 kali, setiap 2 angka dia berulang lagi, maka kita kalikan X ini dengan 100. Nanti kalau dia berulangnya setiap 3 kali, maka kita kalikannya dengan 1000. Dikali X sama dengan 21,212121 dan seterusnya juga. Nah, kita kurangkan. Tujuannya di sini kenapa kita mengalikannya dengan 100? Supaya nanti angka yang berada di belakang koma itu dia tetap sama. Sehingga nanti ketika kita kurangkan, angkanya bisa saling hilang. Jadi angka yang berada di belakang koma itu dia bisa hilang. Jadi di sini berarti negatif 99X sama dengan negatif 21. Berarti X itu bernilai negatif 21 per negatif 99. Jika kita sederhanakan, kita bagi masing-masing dengan negatif 3. Negatif 21 dibagi negatif 3 itu 7. Negatif 99 dibagi 3 sama dengan 33. Jadi nilai dari pecahan tersebut bernilai 7 per 33. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 2. Manakah di antara pernyataan berikut yang bernilai benar? Dalam kurung, nilai mutlak dari negatif kotak sama dengan kotak. Perlu diingat bahwa di sini nilai mutlak dari negatif A itu bernilai A ketika A itu lebih dari sama dengan 0. Dan negatif A bernilai negatif A ini ketika A kurang dari 0. Karena di sini tidak ada keterangan kotak ini dia bernilai positif ataupun negatif ataupun 0, maka di sini pernyataan 1 belum tentu benar. Terus selanjutnya pernyataan 2, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oke ya, karena 0 dikali 1 sama dengan 0, maka di sini dia bernilai benar. 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Oke, ini belum tepat ya, karena 1 dibagi 0 itu bernilai tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Jadi jawabannya ini belum tepat. Akar 9 tidak ekuivalen dengan negatif 3. Ini benar, karena akar dari sebuah bilangan itu nanti akar A itu pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. Oke ya. Berarti pilihan yang benar adalah yang C. 2 dan 4 saja yang benar. Lanjut ke soal nomor 3. Jika A at B at C didefinisikan sebagai A per C dikali B ditambah A kali C untuk semua bilangan yang bukan 0. Mana di antara pilihan berikut yang senilai dengan bilangan bulat ganjil? Oke, yang pertama, yang A adalah 4 at 8 at 2. Berarti sesuai dengan definisi 4 per 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 4 dikali 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, kali 8 16, tambah 4 kali 2 8, berarti 16 ditambah 8, hasilnya adalah 24. Genap. Oke ya. Berarti ini salah. Selanjutnya adalah 3 dibagi 1 dikali 2, ditambah dengan 3 dikali 1. Hasilnya berarti sama dengan 6 ditambah 3, yaitu 9. Nah, ini hasilnya ganjil. Maka jawaban B benar. Untuk jawaban C, D, dan E sudah pasti salah. Karena yang ditanyakan hanya bilangan bulat ganjil. Jadi untuk mempersingkat waktunya ya, nanti bisa ketika mengerjakan, ketika sudah ketemu jawabannya bisa langsung disilang saja. Karena kecuali kalau untuk kalian yang masih untuk belajar ya, kalau untuk belajar beda lagi. Nanti bisa dihitung semua apakah nanti dari ketiga pilihan ini nanti jawabannya itu dia ganjil ataupun genap. Selanjutnya untuk nomor 4, untuk semua bilangan real dari X dan Y,
X at Y didefinisikan sebagai 2 min XY jika negatif 1 kurang dari A kurang dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. Maka manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Oke. Berarti di sini kita bisa mengambil sembarang bilangan. Untuk A kita ambil negatif setengah dan B misalkan kita ambil yang kurang dari 0 lebih dari 0 kurang dari 1, misalkan 1/3. Berarti di sini nilai dari A at B berarti sama dengan 2 dikurangi dalam kurung negatif setengah dikali dengan 1/3. Hasilnya sama dengan 2 dikurangi dalam kurung 1/6 negatif. Berarti sama dengan 2 ditambah 1/6. Jika dilihat dari nilai ini, di pilihan jawaban itu 2 ditambah 1/6 itu berada di rentan kurang dari 3 dan lebih dari 2. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Sekarang lanjut ke soal nomor 5. Diketahui Y adalah 50% dari X persen dari X. Berarti Y itu sama dengan 50/100 dari X per 100 dari X. Berarti Y itu sama dengan 50 dibagi 100 itu setengah dikali dengan X kuadrat per 100. Berarti X kuadrat per 200. Oke ya, berarti di sini karena nilai dari X kuadrat itu dia bernilai positif, oke ya. A itu Y, B sama dengan X. Karena X kuadrat itu sudah pasti positif, maka Y sudah pasti positif. Tetapi karena kita belum tahu nilai dari X itu dia apakah positif ataupun negatif, maka di sini bisa dilihat bahwa belum tentu kita informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jadi ketika di sini bisa jadi ketika X-nya itu dia bernilai 200, maka nanti Y-nya bernilai berapa. Itu kan nanti bisa mempengaruhi semua ini. Jadi belum informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Bisa jadi ketika X kuadrat itu dia bernilai 200, maka 200 dibagi 200 hasilnya adalah 1. Jadi Y-nya 1, maka nanti akan berbeda lagi. Dan ketika nanti nilai X-nya berapa lagi nanti bisa berbeda lagi. Jadi di sini informasi yang diberikan tidak cukup. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya urutan bilangan real dari terkecil sampai terbesar. Oke. Jadi ketika kita punya sebuah bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan N, itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kita ubah pecahan dari bentuknya seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Supaya apa? Supaya nantinya setiap pangkatnya itu dia sama semua. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari FPB dari masing-masing bilangan pangkatnya ini. 50, 175, 75, dan negatif 50. Itu adalah 25. Berarti kita ubah 7 pangkat 50 ini menjadi 7 pangkat 2 kali 25. Berarti sama dengan nanti di sini menjadi 7 pangkat 2 dipangkatkan 25. Berarti sama dengan 49 pangkat 25. Selanjutnya 2 pangkat 125 berarti sama dengan 2 pangkat 7 dikali 25 berarti sama dengan 2 pangkat 7 dikali dengan 25. Sama dengan 128 pangkat 25. Terus 5 pangkat 75 berarti sama dengan 5, ini supaya mengandung 25 berarti 3 kali 25 berarti sama dengan 5 pangkat 3 dikali 25 sama dengan 125 pangkat 25. Terus selanjutnya di sini adalah 7 pangkat negatif 50. Ini dia bernilai 1/50.
7 pangkat 50. Jadi nanti nilainya sudah pasti dia paling kecil. Jadi di sini urutannya yang pertama adalah 7 pangkat negatif 50, yang kedua adalah 7 pangkat 50, yang ketiga adalah 5 pangkat 75, yang terakhir adalah 2 pangkat 125. Jadi jawabannya yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. Jawabannya adalah D. Sekarang lanjut ke soal nomor 7. Jarak dari kota A ke kota B 5 mil dan jarak dari kota B ke kota C 4 mil. Jarak kota A ke kota C tidak mungkin titik-titik. Oke. Berarti di sini jarak minimumnya adalah ketika kita ambil kota A dan kota B, terus berarti kota C itu berada di antara kota A dan B di jalur yang sama. Maka nanti di sini kota C. A sampai B itu 5 mil dan kota C itu 4 mil. Kota B ke kota C 4 mil. Berarti A dan C itu 1 mil. Itu jarak minimumnya. Berarti jawaban A bisa benar. Terus selanjutnya adalah jarak maksimum adalah ketika A, B, dan B ke C itu membentuk garis lurus. Berarti di sini dia 5, di sini 4. Jarak maksimumnya adalah 9 mil. Berarti di sini juga tepat. Berarti yang berada di rentan 1 sampai dengan 9 itu bisa. Maka yang tidak mungkin adalah pilihan yang E. Sekarang kita lanjut lagi ke soal terakhir. Nah, ini X adalah, jika X bilangan bulat dan X plus 7 dibagi 2 adalah bilangan bulat, mana yang pasti benar? X ganjil, X adalah kelipatan 7, X plus 5 bagi 2 bilangan bulat. Berarti misalkan di sini X ditambah 7 per 2 itu bilangan bulat N. Maka X ditambah 7 sama dengan 2N. X berarti bernilai 2N dikurangi 7. Dilihat yang pertama, X ganjil. 2 kali N sudah pasti genap, dikurangi bilangan 7 itu ganjil, berarti X sudah pasti juga ganjil. Oke, pernyataan 1 benar. X adalah kelipatan 7. Oke ya, berarti belum tentu, karena di sini tergantung nilai dari N-nya, dari bilangan bulat yang dihasilkan. Ketika bilangan bulat yang dihasilkan adalah kelipatan 7, maka nanti X adalah kelipatan 7. Jadi nilai dari pernyataan yang kedua belum tentu benar. X ditambah 5 per 2 bilangan bulat. Nah, berarti di sini X ditambah 7 per 2. Itu kan bernilai N. Berarti kalau X ditambah 5 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan N. X ditambah 5 per 2 ditambah 2 per 2 berarti 1 sama dengan N. Berarti X ditambah 5 dibagi 2 sama dengan N dikurangi 1. Karena N bilangan bulat dikurangi bilangan bulat tetap bilangan bulat. Jadi jawabannya yang benar adalah pilihan 1 dan 3, yaitu pilihan yang E. Oke, cukup sekian mungkin video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk terus menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.